Saya tadi malam disamperin bang sama tentara. Oh iya? Iya. Itu yang menurut kami cara intimidasi yang mencoba membuat pecah belah dan juga membuat ketakutan bahwa aduh kalau gue besok aksi ntar gue diancam lagi. Atau rame banget banyak influencer atau key opinion leader gitu ya di sosial media yang sudah speak up juga, dan beberapa teman saya juga ada yang jadi KOL spesialis. Dia mengatakan itu satu video saja itu ada yang 15 sampai 20 juta untuk sekedar menaikkan hashtag kondisi politik Indonesia sedang baik-baik saja. Ya, dan itu mengkhianati kepentingan negara Dan ya. itu mengkhianati kepentingan negara. Dan untungnya saya juga agak speechless nih. Kenapa pada hari ini banyak KOL atau influencer yang mungkin tadinya bermain di zona aman, yang cenderung ikuti pemerintah biar dapat order ataupun bahkan biar diajak di IKN, justru berstatement kayak kita gitu, posting postingan Indonesia darurat, terus ikut aksi, bahkan juga membantu menggalang dana dalam artian memberikan suplai makanan kemarin. Dan itu akhirnya saya rasa pemerintah ini udah kalang kabut gitu. Dia pengen naikin buzzer dengan cara naikin pakai influencer ternyata gagal, bikin isu juga gagal. Akhirnya karena ini udah murni keresahan masyarakat, ini udah murni jadi hal yang ingin disampaikan oleh seluruh masyarakat, bukan lagi segelintir atau mungkin mahasiswa, buruh dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah juga kekunci gitu saya rasa hari ini. Gak tahu lagi bagaimana cara ngebalikin isu ini. Ketika DPR itu melalui Balek berusaha untuk mengotak-atik RUU Pilkada tapi substansinya nggak sesuai sama putusan MK, bagi saya DPR melakukan pembangkangan konstitusi, Bang. Iya, dan ini parah sekali ya. Parah, Bang. Saya merasa terharu, Bang. Kayak saya lebih jujur terharu. Kenapa? Karena biasanya ketika saya aksi gitu ya, beberapa tahun terakhir aksi, itu sering banget dibentrokin sama masyarakat lain. Oh, dianggap mengganggu kemacetan, dianggap mengganggu orang bekerja, pulang kerja dan sebagainya. Tapi hari kemarin, Bang, mulai teman-teman saya yang mungkin tadinya nggak peduli politik, semua nge-share di sosial media. Yang kerja nanya masih aksi nggak, mau ikut dari SCBD datang ke lokasi aksi DPR, mau ikut panas-panasan, tahu sama kawan-kawan buruh. Bahkan ada ibu-ibu yang gayanya habis arisan gitu, bawa banner gitu. Saya terasa bahwa kalau ini semua elemen ini udah ada gitu, NGO, partai politik juga, masyarakat, berarti kan kita semua punya frame yang sama tentang kondisi hari ini. Dan sebenarnya ini harusnya menjadi catatan gitu, bahwa ini udah keterlaluan, ini sudah terlalu jauh, ini sudah permainannya sudah sangat kotor. Bahkan orang-orang yang nggak peduli politik saja bisa peduli akhirnya. Atau sisi ini menjadi pencerdasan gitu ya. Alhamdulillah ada untungnya juga gitu, positifnya. Ada penyelewengan kekuasaan yang luar biasa parah gitu. Hukum tidak lagi dipakai dalam koridornya untuk membatasi kekuasaan, tapi malah dipakai terus-menerus untuk melanggengkan kekuasaan dan mempraktekkan kekuasaan yang salah. Bagi saya ini kondisi yang luar biasa parah, Bang, karena ini sudah masuk ke dalam pelanggaran hukum paling tinggi, pelanggaran konstitusi. Konstitusi kan kesepakatan kita, Bang, negara dan warga negara untuk menjamin kita mencapai tujuan berbangsa. Jadi kalau konstitusinya nggak ditaati, ya sudah pasti ya artinya kita sudah hampir-hampir menuju negara kekuasaan, bukan negara hukum lagi kan. Sehingga bagi saya kondisinya luar biasa mengerikan, dan makin mengerikan ketika semua orang yang menyuarakan demokrasi itu malah dipotong lidahnya gitu, terus dipotong kecil-kecil gitu. Habis itu semua orang yang menyuarakan demokrasi seakan-akan menjadi di framing gitu, dia adalah musuh pemerintah gitu, ini orderan partai dan lain sebagainya gitu. Makanya bagi saya, kalau dikatakan semua orang yang kemarin melakukan unjuk rasa, demonstrasi, penolakan akan apa yang terjadi di DPR itu adalah orderan partai gitu, suruhan partai tertentu, punya kepentingan politik dan lain sebagainya, bagi saya ini lebih daripada sekedar kepentingan politik, Bang. Ini kepentingan negara, kepentingan bangsa. Ketika konstitusi itu diganggu, semua orang harus bersuara dengan sama kerasnya. Tapi mahasiswa ketika mau bergerak kemarin tuh mengalami dihambat, ditakut-takuti, diancam juga nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dibilang dihambat dan diancam dan takut-takuti itu pasti, Bang. Karena setahun terakhir lah pengamanan menjelang pemilu gitu, pilpres dan juga pilkada ini, aparat kepolisian, aparat TNI gitu ya, melalui intelijen-intelijennya juga sudah masif masuk ke kampus-kampus, bukan hanya menteror secara daring. Kalau dulu mungkin kita lebih banyak ke daring, tapi hari ini masuk ke kampus-kampus, menginfiltrasi ke kegiatan UKM, kegiatan BEM, mengadu domba antar BEM di dalamnya. Yang bahkan yang lebih mengerikan adalah ya tadi, bagaimana ada anak kalau nggak salah Unpak ya atau apa gitu, yang sampai kampusnya tadi malam disamperin, Bang, sama tentara. Oh iya? Iya.
itu yang menurut kami cara intimidasi yang mencoba membuat pecah belah dan juga membuat ketakutan bahwa aduh kalau gue besok aksi ntar gue diancam lagi atau aduh hal-hal yang sifatnya membuat masa aksi itu nggak menjadi terkonsolidir lagi. Tapi untungnya ya hari ini pola-pola tersebut pun bisa diantisipasi dengan mahasiswa gitu. Makanya hari ini mungkin kita lihat cuma ada beberapa gitu ya. Bukan tidak mungkin nanti yang sudah di wilayah-wilayah sudah aksi geram juga dan turun ke ibu kota. Iya. Tapi kami adalah orang yang sangat bangga melihat BEM, semua mahasiswa itu kemarin turut ke jalan menyuarakan banyak hal gitu. Iya. Karena bagi kami itu membuktikan bahwa mahasiswa itu bisa menjawab semua pertanyaan orang-orang tentang mahasiswa kemana sih gitu. Iya. Dan ketika mahasiswa turun, ketika tidak hanya mahasiswa, buruh, petani, nelayan, bahkan beberapa para politisi gitu, tokoh masyarakat, akademisi itu menyuarakan banyak hal, ya akhirnya DPR mau membuka dirinya untuk sedikit lebih waras dengan membatalkan revisi pilkada tersebut. Sehingga bagi saya sebenarnya itu membuktikan bahwa kemarahan publik yang terus-menerus beresonansi itu berdampak positif pada perubahan-perubahan yang konstitusional, Bang. Iya. Dan berdampak positif bagi tegaknya konsepsi negara hukum, tegaknya demokrasi, dan membuktikan bahwa suara masyarakat itu masih lebih tinggi dibanding suara orang-orang yang hadir pun di DPR itu karena suara-suara rakyat, Bang. Iya, betul.